Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan proyek dari mata kuliah kerja praktek, yaitu dengan membuat buku tutorial game sederhana menggunakan Pygame. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Setalia Mustika Putri NIM 1904111000007. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ari Kusumaningsih selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran selama penyusunan buku tutorial ini. Pygame merupakan seperangkat modul Python yang dirancang untuk membuat sebuah game. Kelebihan dari penggunaan Pygame sendiri yaitu sangat portable dan dapat berjalan di hampir semua platform dan sistem operasi. Sebelum membuat game, langkah awal yang akan dilakukan yaitu dengan mengimport modul-modul yang dibutuhkan selama pembuatan game. Pada Pygame sendiri terdapat beberapa modul yang harus diimportkan di awal karena modul tersebut akan memanggil keseluruhan modul-modul Pygame. Modul utama yang digunakan dalam Pygame yaitu import Pygame, from pygame.locals import bintang, dan juga pygame.init. Ketiga modul ini adalah modul dasar yang harus diimport terlebih dahulu sebelum menuliskan kode-kode yang lainnya. Di sini game yang akan saya buat yaitu game Pong. Untuk pertama yaitu menentukan ukuran dari window game atau ukuran dari tampilan game. Yang pertama yaitu dengan membuat variabel yang menyimpan tinggi dan juga lebar dari window game. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel screen dengan menggunakan modul pygame.display.set_mode yang digunakan untuk mengatur ukuran dari window game. Langkah kedua yaitu dengan mengganti caption dari window. Untuk mengganti caption, kita dapat menggunakan modul pygame.display.set_caption. Kemudian caption akan saya beri nama dengan nama Pong. Kemudian saya akan membuat game loop. Lalu setelah itu, kita akan membuat tampilan awal game, yaitu dengan menginisialisasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Hal-hal umum yang biasanya dibuat pada tampilan awal game yaitu menentukan ukuran window, mengatur background, dan menginisialisasikan beberapa variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini saya membuat variabel font untuk menyimpan tipe dari font yang saya gunakan dan juga ukuran dari font yang saya gunakan. Kemudian mendefinisikan variabel game, yaitu seperlunya yaitu dengan margin, CPU_store, layer_score. Kemudian membuat definisi variabel game, kemudian mendefinisikan background. Jadi di sini pada game ini background yang akan digunakan yaitu berwarna hitam agak kebiruan, yaitu dengan menggunakan nilai 50, 25, dan 50. Kemudian weight ini digunakan untuk warna dari teks pada game. Untuk tampilan awal game, yaitu seperti berikut. Jadi untuk tampilan awalnya yaitu seperti ini. Ini ukuran yang telah kita buat tadi yaitu 500 dikali 600. Kemudian untuk caption dari gamenya sendiri yaitu Pong.
Kemudian terdapat teks dengan CPU 0 dan D1 0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat game petals. Jadi petals di sini adalah pemain yang akan kita gunakan dalam game. Dalam game ini petals akan berupa kotak persegi panjang atau rectangle. Jadi di sini kita akan membuat kelas petal yang berisikan dev init dan juga dev draw untuk menampilkannya pada game. Ini adalah grid petal, yaitu untuk membuat variabel yang menyimpan nilai untuk membuat seberapa besar ukuran dari petal dan juga mengatur ukuran posisi dari petal ketika tampil dalam game. Lalu pada game loop akan kita panggil sehingga petal akan tampil pada game, yaitu dengan menggunakan draw_board. Untuk tampilannya yaitu seperti ini. Jadi petal yang telah kita buat adalah berbentuk persegi panjang. Ini adalah petal dari CPU petal dan ini adalah player petal. Setelah kita berhasil untuk membuat petal dan juga membuat tampilan awal game, kita akan membuat keyboard input untuk menggerakkan petal. Untuk membuatnya yaitu kita membuat dengan menggunakan dev move. Jadi di sini adalah kode untuk mengatur keyboard input. Kemudian pada game loop akan kita panggil di sini yaitu move pedal. Ini adalah untuk memanggil kode yang telah kita buat untuk menggerakkan pedal, yaitu dengan menggunakan player_pedal.move. Jadi pada game ini yang akan kita gerakkan hanyalah pedal dari player, karena yang bagian CPU nanti akan kita gerakkan secara otomatis. Akan digerakkan oleh programnya sendiri. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Player pedal sudah bisa bergerak, namun geraknya masih terlalu cepat. Jadi selanjutnya kita akan membuatnya menjadi lebih lambat pergerakannya. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur kecepatan dari pedal. Untuk mengatur kecepatan dari cepat lambatnya dari pedal, kita akan menggunakan modul Pygame, yaitu pygame.time.clock yang digunakan untuk mengatur kecepatan pedal per detiknya. Di sini saya telah memanggil modul pygame.time_clock dan menaruhnya ke dalam variabel fps clock. Kemudian saya menginisialisasikan variabel fps dengan nilai 60. Kemudian pada game loop kita panggil yaitu dengan cara fps clock, yaitu variabel untuk modul tadi, detik dengan parameter fps yaitu 60. Jadi untuk hasilnya yaitu pedal akan bergerak lebih lambat sehingga memudahkan kita dalam permainan. Langkah selanjutnya yang akan kita buat yaitu menampilkan dan menggerakkan bola. Jadi untuk bolanya sendiri kita akan membuat sebuah kelas dengan nama ball, kemudian di dalamnya terdapat beberapa fungsi yaitu dev init, draw, dan move. Draw digunakan untuk menggambarkan bola, kemudian move digunakan untuk mengatur pergerakan bola. Kemudian kita sama seperti yang pedal, kita akan membuat grid ball, yaitu dengan yang digunakan untuk mengatur
posisi kemunculan dari bola tersebut. Kemudian pada game loop, kita panggil menggunakan pong.draw untuk menampilkannya. Kemudian pong.move untuk menggerakkan bolanya. Untuk hasilnya yaitu seperti berikut. Nah, bola sudah ada, tapi bola hilang karena kita tidak memberikan batasan pada game, sehingga bola akan memantul ke dalam dan hilang. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat margin untuk membatasi pergerakan dari bola. Langkah selanjutnya yaitu membuat margin bola. Margin bola di sini digunakan untuk memberikan batasan pantulan bola. Di sini kita akan menggunakan dengan variabel self.winner sama dengan 0. Kemudian pada bagian move-nya sendiri kita memberikan margin dengan menggunakan seleksi yaitu if self.right.top lebih kecil daripada margin, maka self.span_y kali sama dengan -1. Kemudian if self_rect.bottom lebih besar dari screen_height, maka self.speed_y dikali sama dengan -1. Kemudian di update kembali posisi bolanya, lalu di return hasilnya. Untuk tampilannya yaitu seperti berikut. Bola berhasil memantul dan di bagian bawah ini terdapat margin sehingga bola akan memantul ke arah lawan. Langkah selanjutnya yaitu membuat mouse input dan penambahan skor. Jadi mouse input di sini berfungsi untuk memulai sebuah permainan, dan ketika bola masuk ke arah lawan maka skor akan bertambah. Untuk membuatnya yaitu dengan menambahkan live_ball dengan membuat nilainya menjadi false. Kemudian pada bagian class ball yang bagian definite, kita akan membuatnya hanya menjadi self.reset xy dengan parameter xy. Kemudian kita membuat fungsi devReset yang berisi nilai-nilai yang terdapat pada definite pada bagian awal tadi. Kemudian pada bagian game loop, kita membuat sebuah seleksi yaitu if left ball sama dengan true, maka akan melakukan perintah seperti kode berikut. Kemudian kita juga menambahkan pada bagian for event in pygame.event.get yaitu dengan menambahkan ini if event.type mouse button down and live_ball sama dengan false, kemudian live_ball sama dengan true, pong.reset screen width 60 dan juga screen height 1250. Untuk hasilnya yaitu seperti berikut. Jadi penggunaan dari mouse input sendiri yaitu digunakan ketika kita ingin memulai game pong ini, kita harus mengklik di bagian manapun pada game ini sehingga permainan akan dimulai. Seperti contohnya berikut. Kita akan klik pada bagian ini, lalu bola akan muncul, kemudian memantul. Karena bola memantul ke arah lawan dan lawan tidak memberikan perlawanan sehingga bola masuk ke area lawan, maka kita akan mendapatkan nilai 1.
Dan ini sudah dapat bertambah. Ini akan terus bertambah jika kita memasukkan bola ke area lawan. Begitu pula sebaliknya ketika lawan memasukkan bola ke area pemain, maka CPU akan menambahkan skor, akan memperoleh skor. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pemain CPU tadi bergerak sehingga kita akan memperoleh perlawanan dari pemain lain, yaitu CPU paddle. Jadi untuk membuat CPU paddle dapat bergerak, yaitu kita membutuhkan sebuah fungsi, yaitu kita akan membuat fungsi AI untuk menggerakkan pemain CPU tersebut. Kemudian pada bagian kelas kita akan menambahkan ini. Kemudian pada bagian game loop kita menambahkan CPU paddle.ai untuk menerapkan kode dari fungsi AI yang telah kita buat di atas, yang telah kita buat pada kelas paddle. Untuk hasil dari gamenya yaitu ketika kita klik, permainan akan mulai, bola akan muncul, dan pemain CPU akan bergerak. Karena pemain CPU berhasil mencetak skor, maka CPU mendapatkan skor sedangkan kita tetap 0. Pemain paddle sudah dapat bergerak, jadi permainan sudah hampir jadi, tinggal memberikan teks-teks saja untuk memberikan keterangan untuk mempermudah pemain. Jadi berikutnya kita akan membuat sebuah teks perintah atau petunjuk untuk pemain. Untuk menambahkan sebuah teks ke dalam sebuah game, kita harus mengubah teks tersebut menjadi sebuah gambar. Mengapa? Karena Pygame tidak dapat menampilkan teks menggunakan perintah print seperti kita menuliskan kode pada Python biasa. Menggunakan bahasa pemrograman Python biasa. Jadi di sini kita membuat dengan menggunakan if live underscore ball sama dengan false, if winner sama dengan 0. Jadi ini adalah perulangan. Jadi ketika kita pertama kali bermain, kedua pemain sama-sama memiliki skor 0, maka akan muncul hanya tulisan click anywhere to start. Jadi teks ini akan memberikan kita petunjuk untuk memulai sebuah gamenya. Kemudian jika winner sama dengan 1, maka artinya kita berhasil mencetak skor. Kemudian akan tampil kata-kata you scored. Jadi kita mendapatkan skor. Kemudian untuk memulai kembali permainan sama seperti sebelumnya, yaitu kita menampilkan teks click anywhere to start. Namun jika CPU yang mendapatkan start, maka akan terdapat teks CPU scored dan juga teks click anywhere to start. Untuk lebih jelasnya, game akan tampil seperti berikut. Jadi ini adalah teks perintah, sekaligus teks pemberitahuan informasi untuk kita. Jadi ketika kita ingin memulai sebuah game, kita harus mengklik pada bagian tertentu pada bagian manapun pada window game ini. Game sudah jadi dan ini sudah dapat dimainkan seperti berikut. Nah, ketika CPU berhasil mencetak skor sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu akan muncul teks CPU score. Kemudian terdapat click anywhere to start untuk memberitahukan
pemain ketika ingin memulai kembali permainan, kita harus mengklik pada bagian di window game ini. Jadi game Pong ini tidak memiliki batas permainan, jadi permainan hanya dapat berakhir, dapat ditentukan oleh pemain itu sendiri, jadi tidak ada waktu tertentu untuk mengakhiri game Pong ini. Sekian demo untuk proyek kerja praktek saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.